datang semuanya di Weekly Insight. Senang sekali ya saya Zahara bisa kembali nih nemenin rekan-rekan semua di webinar edukatif hari ini. Nah, seperti biasa Weekly Insight ini adalah program eksklusif nih dari Cakap AI yang dirancang khusus nih untuk bantu Anda, para pelaku bisnis dan pengguna platform kami tentu aja, agar bisa memaksimalkan teknologi dalam operasional harian. Nah, hari ini kita udah ditemani sama Mas Ridwan Al-Bakri selaku Business Development Manager Cakap AI yang akan bahas topik ya, yang mana topik ini sangat powerful banget mengenai bangun persona brand tanpa ribet cukup dengan prompting. Halo Mas Ridwan. Ya, halo. Ya, suaraku aman, Kak Zahra? Aman, aman, aman. Aman Udah ya? siap ya Mas Oke. untuk hari ini? Oke, Oke. bismillah. Siap. Nah, hari ini tuh sangat apa namanya sangat powerful banget ya untuk materinya. Dan webinar ini Oke. akan berlangsung selama 60 menit ke depan dan akan di-record. Serta kalau misalnya rekan-rekan semuanya ada pertanyaan, boleh banget langsung diajuin di kolom chat aja. Yuk, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja Mas Ridwan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat siang, salam kenal semuanya. Ya, aku Ridwan. Di sini mungkin aku akan coba jelaskan. Mungkin sesuai dengan tema kita di hari ini ya. Nah, mungkin di hari ini aku coba jelaskan, detailkan terkait kalau teman-teman nih masih agak bingung mengenai prompting dan lain-lain, dan mungkin mengenai dari sisi pengembangan brandingnya seperti apa dan lain-lain, itu nanti aku akan coba jelaskan juga. Nah, ini sifatnya kita formatnya ngobrol, ngobrol terkait kebutuhan, dan aku akan jelaskan juga concernnya lebih ke bangun persona brand kalian tuh tanpa ribet. Dan jawabannya ya bisa banget gitu. Nah, sekarang tuh kalau bangun brand sesuai judulnya itu bisa cukup dengan lewat prompting dan itu mudah banget. Nah, di sini nanti aku akan coba detailkan terkait seperti apa sih gitu caranya, dan mungkin selama ini teman-teman kayak berpikirnya bangun branding tuh agak ribet banget, terus kayak cara jawab ke sisi customer itu suka nggak konsisten mungkin, terus apalagi kalau misalkan customer chat itu banyak yang responnya lama gitu. Dan kalau aku secara personal ketika customer itu chat, lalu ketika saya chat gitu ke mungkin ke customer service, atau mungkin sekarang yang paling sering digunakan kayaknya chatbot ya. Nah, itu kayak responnya agak lama ataupun responnya kelihatan banget gitu template-nya dan membosankan, itu aku agak males gitu. Apalagi kalau lama ya responnya. Bisa-bisa aku cari brand yang lain. Nah, kayak khususnya kayak misalkan aku ngelihat di Instagram ada sebuah brand, lalu aku coba chat gitu, aku tertarik sama brandnya, lama banget gitu balesnya. Aku mendingan cari yang lain lagi. Kayak 5 menit ke atas aja tuh udah bakal pindah sih biasanya kalau customer gitu tanya. Dan itu akan merugikan teman-teman dari brand teman-teman juga gitu. Dan sayang banget gitu potensial customer pindah ke brand lain. Nah, itu bisa dimaksimalkan nanti dengan prompting dan aku akan jelaskan juga terkait itu. Sama juga mungkin aku akan jelaskan kayak dari prompting ini sebenarnya bisa mengembangkan apa aja sih gitu, bisa memperbaiki apa aja sih dari sisi teman-teman kayak gitu. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, feel free ya, silakan ditanyakan langsung seperti apa. Itu pertanyaannya di kolom chat. Nanti aku akan coba bantu jawab. Oke, aku coba mulai sebentar. Oke, baik. Baik. Ya. Oke. Nah, ini yang paling mempengaruhi sih yang tadi aku sebutkan. Jadi banyak potensial-potensial bisnis itu tidak tercover dari sisi chat yang masuk ya teman-teman ya. Nah, banyak sekitar 80% bahkan itu orang chat itu masuknya di malam hari malahan dari sisi buyersnya. Nah, di malam hari ini sebenarnya banyak banget untuk customer-customer yang potensial yang bisa dibantu gitu. Nah, problemnya adalah sekarang kan customer service itu kita susah banget gitu cari, bahkan sekarang jarang sih yang menerapkan bahwa customer service itu 24 jam gitu bisa bales gitu. Setidaknya untuk cover chat yang masuk baik di WhatsApp, media sosial, atau mungkin di marketplace kali ya. Kan marketplace ada untuk chatnya juga gitu.
Nah, cuman ternyata faktanya adalah 80% customer itu chatnya di malam hari kayak gitu. Dan mereka banyak banget itu menjadi potensial customer. Kayak mereka nggak ada waktu, rata-rata orang kerja mungkin yang mungkin di office hour-nya mereka dari pagi sampai dengan sore hari itu nggak ada waktu. Sedangkan di jam 8 ke atas atau jam 9 ke atas ketika mereka santai itu mereka sebagai potensial buyer ternyata. Dan waktu mereka pada saat santai itu adalah waktu paling besar mereka menggunakan gadget, menggunakan handphone mereka. Rata-rata mereka akan menggunakan maksimal itu di media sosial, komunikasi di WhatsApp mungkin dengan temannya, dan mereka akan searching mungkin dari sisi brand untuk mereka berbelanja bisa di marketplace dan juga bisa di sosial media. Mungkin mereka akan coba DM untuk tanya mengenai produk atau misalkan bisa langsung during ke WhatsApp tanya mengenai produk ini available nggak ya dan lain-lain. Cuman problemnya kalau nggak ada yang bales gitu, nggak ada yang bales dari sisi customernya. Nah, problemnya adalah yang bales itu malah chatbot gitu. Yang pertama membosankan, yang kedua kayak kayak nggak sesuai lah dengan brand gitu penjelasannya, kadang penjelasannya A, kadang penjelasannya bisa B, atau mungkin customer service yang bales gitu, mungkin masih ada malam ya. Cuman problemnya adalah tetap kalau manusia yang bales itu nggak secara konsisten cara balasnya, walaupun sesuai template. Terkadang mood mereka lagi naik, lagi turun, mereka lagi mungkin kesal ada masalah kadang di bawah juga menjadi ke pekerjaan permasalahannya. Problemnya adalah potensial customer ini jadi hilang, jadi pergi gitu. Nah ini sangat-sangat berbahaya sih kalau untuk hal ini sehingga customer itu bisa nggak jadi nih chat, bisa pindah ke brand lain dan ini akan merugikan sisi teman-teman dari sisi brandnya. Nah, lalu di sini untuk key takeaways-nya nih, di sini ternyata 43% konsumen itu rata-rata ini termasuk saya mungkin ya, mengharapkan respon itu cepat banget gitu dalam 3 menit. Nah, respon cepat ini sangat-sangat potensial untuk bisa memperkuat branding customer nih dari sisi mungkin brand yang dijual supaya bisa lebih cepat dari sisi responnya. Dan 3 menit ini menjadi sangat berharga, bisa mengembangkan potensial pendapatan income dari brandnya teman-teman. Nah, ternyata hanya 5% konsumen yang mau nunggu nih sekitar 5 menit mungkin atau bahkan sampai 10 menit. Makanya nggak banyak. Makanya dibilang benar-benar yang potensial itu adalah 5 menit. Karena SLA-nya untuk balas pesan itu sebenarnya hitungannya detik gitu. Bisa 30 detik ataupun 1 menit tuh paling lama gitu. Nah, makanya kalau misalkan masih menggunakan manusia itu sebenarnya agak-agak mustahil gitu. Karena manusia pada dasarnya kalau misalkan chatnya sedikit mungkin masih ke cover, tapi kalau chatnya banyak, apalagi di luar jam kerja mereka itu problem banget kayak gitu. Lalu untuk intervalnya di sini juga kelihatan nih dari yang 3 menit ke bawah ini itu lebih banyak gitu. Ada yang 28% di 45 menit dan lain-lain. Dan sekitar 80% orang itu menginginkan interaksi yang dipersonalisasi gitu, yang benar-benar yang mereka tuh dapat feel-nya, mereka merasa benar-benar dihargain dari sisi interaksinya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini uh, ternyata bisa lebih dari 40%, sorry, bisa lebih dari 40% customer itu bisa loyal dengan dari sisi apa ya? Kalau misalkan customer yang mengalami kekecewaan, customernya nggak terbantu, customernya mungkin merasa sangat lama dibantunya, itu bisa sampai 40% itu pindah pindah ke brand lain. Dan itu juga aku cari untuk di apa namanya dari sisi artikelnya yang valid juga dan itu terdeteksi seperti itu. Nah, ini makanya berbahaya banget buat brand teman-teman. Nah, nanti aku akan coba jelaskan mungkin untuk memaksimalkannya seperti apa sehingga brand kalian ini bisa bisa dengan mudah dibantu gitu. Jadi ketika ada customer tanya itu udah nggak pusing lagi tuh mau malam, mau siang, mau sore, mau kapanpun itu balas chatnya udah cepat banget bahkan bisa di bawah 1 menit. Oke, ya ada pertanyaan mungkin silakan. Oke, aman ya.
Baik, untuk selanjutnya mungkin terkadang, oke, aku langsung masuk coba sini sebentar teman-teman. Oke, mungkin kalau ada sambil mau pertanyaan silahkan ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku sambil run through untuk menjelaskan secara detail terkait apa sih biasanya penyebab-penyebabnya dari sisi customer tuh bisa pindah dan lain-lain. Karena gini teman-teman, dari 40% untuk customer bisa pindah itu sebenarnya nggak ada sih customer yang udah pasti loyal banget gitu ke satu brand gitu. Dia benar-benar di sana kecuali dia benar-benar mendapatkan layanan yang tepat, tepat waktu, responnya bagus, terus juga cara jawabnya bagus dan customer dapat feel-nya. Seperti itu. Nah, walaupun si customer ini udah kita melihatnya sebagai pelanggan setia lah, tetap aja dia kalau nggak dibantu seperti itu mereka bisa pindah ke brand lain gitu. Dan apalagi kalau misalkan yang tadi lambat responnya dan tidak konsisten. Lalu yang paling penting adalah ditekankan aja untuk menjaga brand experience dan trust-nya yang sangat kuat gitu. Termasuk dari sisi cara komunikasinya sih, lebih kepada cara si customer service ini bisa menjelaskan kepada customer secara detail, secara tepat, apa yang customer tanya itu tercover semua dari sisi penjelasannya dan lain-lain seperti itu. Oke, lalu untuk selanjutnya adalah kayak bangun persona brand. Nah, kalau di kita itu kita akan menyarankan untuk bangun persona brand itu via AI dan itu bisa secara terstruktur nantinya. Dan ini nanti akan aku jelaskan seperti apa skemanya dan lain-lain. Mungkin ada teman-teman yang mungkin pernah atau sudah menggunakan cekat dan sudah membuat prompting dan lain-lain. Mungkin nanti aku akan jelaskan juga terkait hal tersebut. Nah, cuman itu bisa menjadi hubungan yang erat dalam membangun persona brand antara brand teman-teman dengan customer. Seperti itu. Nah, lalu untuk strategi membangun brand yang kuat itu secara kuat dan bisa membuat pelanggan itu lebih loyal ke kita. Nah, strateginya itu yang pertama kayak teman-teman bisa tentukan dan komunikasikan tujuan yang tulus itu seperti apa. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena gini teman-teman, kalau antara brand kita atau usaha kita, kita itu penting banget membangun ikatan emosional dengan konsumen. Di mana ikatan emosional ini akan membuat mereka itu bisa sadar, bahkan mereka itu bisa berinvestasi ke usaha kita nih ketika mereka sudah dapat nih makna dari brand yang kita jual kayak gitu. Jadi kita dari sisi mereka tuh merasa brand kita itu bukan bukan sekedar produk doang yang mereka beli, tapi memang udah kebutuhan mereka, mereka nyaman, mereka comfort, dan itu bisa dibangun dari sisi komunikasi melalui customer service-nya, yaitu komunikasi pada saat customer di awal, pada saat first text message-nya, pada saat first time dia belum ada history dan chat pertama kali, itu kesan pertama yang bisa didapatkan oleh customer. Di mana kesan pertama itu bisa menimbulkan emosional yang baik, bisa menimbulkan kesan yang baik di awal, dan itu bisa berlanjut ke depannya. Apakah itu akan buruk ke depannya, apakah itu akan baik ke depannya. Serta dia selanjutnya adalah strategi untuk investasi dalam transparansi atau etika. Nah, untuk transparansi dan etika ini nantinya teman-teman bisa fokus untuk meningkatkan dari sisi kepercayaan dan persepsi terhadap kualitas serta nilai dan brand dari masing-masing yang teman-teman punya. Kenapa ini penting? Karena meningkatkan kepercayaan ini adalah bagian yang paling penting untuk customer bisa untuk teman-teman brand teman-teman untuk bisa mendapatkan apa ya customer yang lebih besar lagi, bahkan dari customer itu bisa merekomendasikan ke customer lain nantinya walaupun customer tidak menggunakan ads misalkan, dan customer itu yang customer miliki ini bisa menjadi ads-nya teman-teman nih secara otomatis, di mana dia bisa merekomendasikan bahwa oh ini
Oke, ini oke loh brandnya. Misalkan ke temannya dia, ke keluarga dan lain-lain. Nah itu potensinya sangat bagus untuk mengembangkan branding teman-teman gitu. Lalu selanjutnya ada strategi yang selanjutnya yaitu bangun keterlibatan emosional dengan storytelling seperti itu. Jadi kayak teman-teman bisa bisa menjelaskan, bisa memberikan mungkin testimoni ke klien gitu yang bertanya dan lain-lain untuk meningkatkan kepercayaan dari sisi customer ketika bertanya dan untuk apa ya menunjukkan proofment lah dari sisi bukti bahwa ini loh banyak loh customer yang sudah menggunakan, banyak yang percaya dengan brand kita, bahkan banyak orang-orang besar yang sudah menggunakan brand kita atau mungkin dari artis atau yang lain. Itu bisa sangat membantu teman-teman untuk hal tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya bisa mungkin menawarkan nilai nyata yang ataupun nilai yang berwujud. Contohnya misalkan lebih kepada kualitas. Kualitas ini yang pasti teman-teman harus fokus juga. Walaupun customer service sudah oke, tapi kualitas tetap diutamakan juga karena ketika customer berbelanja dan dia menerima brandnya, brand yang customer beli, dan dia akan melihat kualitasnya. Kalau oke, dia akan berlanjut lagi. Apalagi harga oke, customer service-nya, layanannya oke, chatnya cepat, responnya, dan lain-lain. Itu akan menunjukkan ketertarikan kembali dan akan meningkatkan pembelanjaan kembali dari sisi customer-nya secara otomatis. Lalu pengalaman yang dimiliki dari teman-teman sebagai pemilik brand itu bisa ditunjukkan juga ke customer dari sisi pelayanan yang berbeda dan lain-lain. Serta mungkin dari sisi citra baik itu bisa dijaga dari sisi brand teman-teman nih kepada konsumen. Nah, itu penting banget untuk menjaga brand itu dan itu penting untuk menjaganya dari sisi kualitas komunikasi dari customer service-nya. Seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman untuk penjelasannya? Oke, sebentar di kolom chat. Oke, belum ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, baik aku lanjut untuk penjelasannya. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah mungkin bisa teman-teman tentukan dulu nih dari sisi apa ya, dari sisi sorry, bisa teman-teman tentukan dan komunikasikan untuk tujuan yang tulus nih dari sisi brand teman-teman untuk mempromosikan kepada konsumen itu seperti apa. Jadi sebenarnya konsumen itu kan ingin brand yang punya makna, bukan bukan cuma teman-teman tuh bikin brand pure untuk jualan aja gitu. Nah, sekarang tuh benar-benar yang apalagi yang beli kan banyak kan Gen Z gitu. Mereka tuh kadang beli brand itu bukan bukan cuma sekedar dia beli doang gitu, tapi mereka melihatnya lebih ke maknanya, filosofinya dan lain-lain terkadang kayak gitu gitu. Nah, itu boleh tuh teman-teman kembangkan untuk hal itu. Terus tujuan sosialnya itu seperti apa gitu. Teman-teman juga mungkin bisa kontribusi terhadap komunitas, bisa lebih menyatu dengan komunitas, komunitas nanti bisa menginfokan ke apa namanya komunitas lain, sesama rekan dan lain-lain untuk bisa lebih memperbesar brand teman-teman. Teman-teman bisa lebih menyatu dengan komunitas dan itu penting banget supaya bisa lebih berasa dan lebih menjiwai dari sisi komunitas yang join ataupun connecting dengan brand teman-teman. Lalu transparansi dan etika. Jadi konsumen itu bisa lebih percaya. Yang penting adalah kejujuran sih kalau dari saya gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman punya brand itu untuk fashion, misalkan teman-teman tuh bisa bisa jujur dari sisi ini prosesnya seperti ini, mungkin nih cara buatnya dan lain-lain, bahannya atau khususnya makanan. Makanan itu kalau memang ya mungkin halal bahannya, ya benar-benar yang halal gitu, tidak tidak terkena yang lain. Khususnya kan untuk yang Muslim itu sangat-sangat diperhatikan sekali gitu. Jadi kalau memang tidak jujur ketika itu ketahuan maka akan hancur langsung brandnya gitu di mata konsumen. Lalu dari sisi harga pun itu bisa disesuaikan ya teman-teman ya.
Untuk harga sendiri mungkin bisa lebih bersaing kalau memang produknya ada yang mirip dengan produk yang lain, baik itu baju, makanan, itu harganya bisa lebih divariatifkan atau bisa dibuat lebih menarik, lebih terjangkau, tapi fasilitasnya ataupun kalau makanan itu makanannya bagus, porsinya lebih besar dari pesaingnya dan lain-lain. Terus juga bahannya kalau memang produk baju atau yang lain itu bahannya diperhatikan yang terbaik. Walaupun harga murah jangan benar-benar yang murahan banget gitu diremehkan bahannya. Nah, itu bisa menjadi bottleneck buat teman-teman gitu, bisa jadi bumerang lagi nantinya. Nah, ini sangat-sangat penting banget di mata publik nantinya. Lalu storytelling yang tadi mungkin kayak teman-teman buat juga mungkin untuk story dari konsumen-konsumen yang sudah membeli sebelumnya untuk bisa membuat konsumen lain yang baru mau beli bisa lebih percaya dengan pengakuan mereka. Buat storytellingnya dengan secara emosional, tanya jawab, buat video dan itu bisa di-share nanti ke konsumen-konsumen baru nantinya. Dan itu akan bisa lebih menarik, akan bisa lebih membuat orang percaya. Sekarang kan segala sesuatu yang ada emosionalnya, sifatnya storytelling itu sangat berhasil biasanya, sangat berhasil menggugah ataupun bisa dengan mudah dipercaya oleh para konsumen. Seperti itu. Bahkan kalau di penelitian itu bisa sampai 76% bisa meningkatkan ataupun membuat konsumen bisa lebih percaya dan rela beli bahkan bisa lebih loyal dengan brand teman-teman seperti itu. Lalu juga lebih tawarkan juga untuk nilai nyata. Jadi kayak kayak terkadang kita ada brand yang menjual harga murah gitu. Sementara barang yang didapat sebenarnya ada yang bagus, ada juga terkadang yang random. Cuman terkadang ada juga brand yang tetap meningkatkan kualitas dengan pricey gitu, dengan harga yang mahal gitu. Nah, terkadang harga mahal itu kita kalau di Indonesia khususnya itu kita harus menjelaskan sih apa yang membuat beda gitu dengan harga mahal. Contohnya ada kayak aku baru lihat brandnya si Pinkan Mambo untuk donat. Donatnya tuh kalau apa sekilas harga itu cukup mahal gitu 200 ribuan. Cuman balik lagi gitu, dia tetap mempertahankan itu karena apa bahan yang dia gunakan, rasanya dia menjamin rasa ini bukan rasa donat yang biasa gitu. Tapi ini memang memang sesuai dengan harganya dan itu juga mereka dia branding juga nih ke artis-artis juga untuk mencoba dan nyata artis-artis itu membuktikan gitu. Mereka beli beberapa pak gitu, beberapa dus dan dicoba gitu rame-rame, dibikin story-nya di Instagram dan lain-lain dan itu bisa meningkatkan engagement dan menunjukkan bahwa ya harga murah terkadang nggak cukup juga gitu. Karena terkadang harga mahal itu juga worth it juga gitu bisa dikeluarkan dan kita bisa bisa membuat customer itu rela beli juga karena apa? Kejujuran kita, rasa, terus juga kejujuran emosional yang diberikan oleh konsumen lain mungkin dibalik lagi tadi storytellingnya emosional dan lain-lain. Karena terkadang konsumen udah beli harga murah tapi maunya kualitasnya kualitas yang mahal gitu. Nah, itu problem yang ada sekarang. Nah, itu bisa di-mix nanti teman-teman dengan kualitas ataupun testimoni dari pelanggan yang ada. Sama mungkin pengalaman yang dibangun itu pengalaman yang menyenangkan pastinya. Jangan sampai mungkin kalau di marketplace ataupun di media sosial atau di WhatsApp ada rating yang buruk lah gitu. Pertahankan untuk rating yang bagus dan memang produk ini sangat-sangat layak dibeli gitu oleh teman-teman gitu nantinya. Karena apa? Karena kualitas, bukan karena harga murah semata gitu. Yang membuat orang ya beli memang banyak, tapi habis gitu kecewa takutnya. Tapi bukan berarti barang yang dengan harga murah itu membuat kecewa, bukan. Nah itu balik lagi, harga murah tapi jangan lupakan kualitas dan juga balik lagi ke pelayanannya, pelayanan yang cepat. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman mungkin? Sifatnya kita discuss juga ya. Oke, masih belum ada yang tanya ya. Oke, oh ada yang tanya, oke. So nanti ada customer yang malam reach out dan AI tidak bisa menjawab karena request yang rumit, sedangkan human agent sedang offline. Bagaimana kita bisa setting account cekat kita untuk memberikan informasi kepada customer akan di reach out oleh human agent saat online di jam working hours. Oke, ini dengan Kak siapa yang tanya?
atas nama Kak Iva, benar? Oke, boleh di-on-kan untuk mikrofonnya, Kak? Bisa bisa Kak, tapi nggak bisa on kamera nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Kak. Oke, Oke. oke. Ini lebih ke ini ya, Kak ya. Apa namanya, kayak human agentnya ini di malam hari nggak aktif, jadi kakak mau full AI yang bales gitu ya, Kak ya? Iya, cuman kan kadang kan memang customer requestnya ada yang rumit gitu kan. Jadi Mm-mm, oke, mungkin dari AI agentnya sendiri tidak mengerti sehingga kan nanti akan ditransfer ke human agentnya. Nah, sedangkan untuk perintahnya pun kan misal dari jam 1 pagi sampai jam Hmm, 8 pagi human agentnya lagi nggak offline karena working oke, hours-nya startnya dari jam 9. Nah, oke, eh untuk penyetingannya agar si customer ini nggak sampai hilang atau ke oke, ke penyedia jasa lainnya oke, itu gimana? oke, baik, Kak. Coba aku sambil jelaskan, aku share screen ya, Kak ya, untuk yang akun cekatnya. Sebentar. Oke, baik. Nah, contohnya sebentar. Sebentar. Hmm, sebentar, Kak ya. Oke, Kak Iva, terlihat layar aku, Kak Iva? Iya iya. Aman Iya. ya? Iya. Oke. Kak Iva, jadi gini, Kak. Mungkin Kak Iva saat ini sudah menggunakan cekat ya, Kak ya? Berarti ya, sudah berlangganan di cekat? Sudah 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 ya, oke. ya. Kak Iva, jadi kan basicnya kalau untuk di cekat sendiri sebenarnya kita kan ada yang otomatis transfer ya, Kak ya. Nah, ini kan Kakak biasanya diaktifkan berarti ya, Kak ya? Atau enggak, Kak, biasanya? Untuk yang bagian agent transfer condition ini, kalau aku boleh Eh, tahu. Aktif Kak. Cuman Aktif ya? iya, cuman kan mungkin karena si AI-nya ini nggak bisa deteksi ini sekarang jam 1 malam kah, jam 12 Oke, malam kah kayak baik. gitu kan. Baik, Kak. Oke. Jadi kalau memang gini, Kak, sebenarnya potensialnya customer yang tadi aku bilang kan malam gitu, banyak orang tanya gitu. Nah, aku akan bilang ke customer aku, kalau misalkan agent transfer condition ini adalah pilihan, bukan sebagai mandatory, Kak. Jadi sebenarnya AI di cekat ini harusnya itu bisa menjawab secara 24 jam, Kak. Kalau memang itu ada keperluan untuk di-set sebagai 24 jam. Nah, kalau memang kondisinya seperti Kakak seperti itu, nah nanti kan ada tim agent human kakak yang bekerja. Pada saat nanti sebagai yang administrator yang mengelola akunnya, itu di luar dari jam kerja bisa diaktifkan aja, Kak. Kalau memang agent humannya tidak ada yang standby di jam-jam tertentu, Kak, yang di malam hari. Jadi si AI ini bisa menjawab secara full. Nah, nantinya kakak di bagian behavior ini diarahkan aja, Kak, diisi arahan untuk supaya AI bisa mengcover dari sisi pertanyaan yang dilontarkan oleh customer. Atau kakak bisa bikin kondisi kayak misalkan kakak titip pesan kepada customer service yang memang berjaga malam, Kak. Misalkan, kalau misalkan ada customer yang memang menanyakan hal rumit dan lain-lain, tolong tanyakan secara detail hal-hal yang ditanyakan secara detail dari sisi customer. Sebelumnya tanyakan juga mungkin untuk data-datanya untuk keperluan nanti di pagi hari. Apa tadi? Oke, nanti untuk di malam hari mungkin titip pesan juga, kayak misalkan bisa ditanyakan untuk data detailnya dan lain-lain. Tapi basicnya kalau kakak masukkan untuk di knowledge-nya secara detail, kayak format-format use case, Kak, di kita kan ada Q&A. Nah, di Q&A ini kakak sebenarnya bisa masukkan nih, Kak, secara detail mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kompleks, Kak, biasanya dari sisi customer. Nah, ini nanti AI supaya bisa mempelajari. Kalau nanti si AI ditugaskan untuk menjawab secara 24 jam atau di jam tertentu kayak di malam, itu dimatikan yang tadi. Jadi agent transfer conditionnya mati sehingga AI bisa terus jawab. Ini bisa ditambahkan dari sisi knowledge-nya, Kak, serta arahan di bagian behavior-nya.
Seperti itu. Nah, kalau saat ini itu sudah ditambahkan nggak, Kak? Semuanya sudah, cuma Oke. kan Iya, gimana, Kak? Halo, terputus, Kak, suaranya? ya. Jadi sebenarnya untuk AI settingnya sudah berjalan 24 jam. Cuman kan Oke. beberapa hal yang Mm-mm. apa namanya request dari customer yang mungkin rumit dan tidak bisa di cover Oke. oleh si AI itu sendiri akan ditransfer ke human agent. Sedangkan kan Mm-mm. human agentnya tidak 24 jam Oke. online. Oke. Jadi kita mungkin ada kayak setting, kita perlu ada settingan seperti misal dari apa jika memang request ini terlalu rumit untuk di solve sama si AI sendiri dan membutuhkan human agent, jadi kita kayak memberikan pesan ke si customer bahwa kita akan reach out kembali terkait request Jam tersebut tertentu di ya. jam working hours tim kami seperti itu gitu loh. Sedangkan kan Oke. saat ini kan meskipun 24 jam sudah ada AI, cuman ketika Ya. butuh human touch-nya kayak gitu nggak bisa karena kan nggak ada tim yang sedang online. Nah, Oke, kira-kira baik. kalau kayak gitu gimana ya? Oke. Kalau boleh tahu, Kak, biasanya kondisinya seperti apa ya, Kak, ya? Yang nggak bisa ke cover sama AI, Eh, Kak? Mungkin karena ini saya kan penyedia jasa di Mm-mm. tour and travel ya. Jadi Oke. let's say apa namanya dia tanya terkait expired date visa atau terkait apa ya terkait mungkin riwayat pribadi seperti itu. Misal nih saya sedang hamil atau kalau bepergian aman Mm-mm. tidak. Nah, tapi kan semua orang hamil kan keadaannya tidak sama. Mungkin Ya. satunya punya riwayat penyakit A, satunya riwayat penyakitnya B, seperti itu kan. Nah, Mm-mm. sehingga kan hal-hal kayak gitu kan kita kan nggak bisa expect si si AI tahu semuanya Hmm. seperti itu. Oke. Sedangkan di Q&A informationnya kan tidak ada. Nah, hal-hal kayak gitu kan butuh human touch atau akan Hmm. ditransfer ke human agentnya. Sedangkan human Ya. agentnya kan sedang offline. Nah, Oke. kalau semuanya si customer ini reach out-nya ketika human agent-nya sedang offline, seperti yang Bapak tadi jelaskan, akhirnya Ya. kalau nggak ada eh, konfirmasi kembali dari Oke. pihak penyedia jasa, akhirnya dia cari Jadi penyedia saya yang jasa lain lainnya. ya. Iya, nah, Oke. eh, gimana caranya ngetrain si AI ini agar nanti akhirnya Oke. oke, nanti akan kita kabarkan lagi saat working hour seperti itu. Oke. Baik, Kak. Oke, aku jelaskan secara detail. Mungkin kalau untuk ngetrain sebenarnya itu balik lagi pada kebutuhan, itu ingin seperti apa. Kalau memang seperti tadi, misalkan ada informasi akan kita hubungi kembali secara detail di jam terkait. Itu bisa juga ditanamkan di behaviornya nantinya. Segala arahan itu bisa di bagian behavior ini. Itu kakak bisa custom arahannya di sini atau masukkan sedetail-detailnya. Ini untuk skenario cara jawab si AI-nya. Lalu sebenarnya AI kita itu bisa ngobrol lebih jauh, bisa menanyakan lebih detail dari sisi kebutuhan customer. Contohnya kayak tadi, kayak misalkan dia hamil, tanya ketentuannya dan lain-lain. Cuma balik lagi, Kak, saran dari aku di knowledge-nya ditanamkan aja, mungkin dari sisi teks, di sini kayak bikin tab baru, tab baru ini khusus kayak untuk ketentuan dari sisi misalkan berbagai use case yang ada gitu itu seperti apa penanganannya bisa didetailkan di situ. Terus juga kayak misalkan use case yang tadi di Q&A juga didetailkan Kak untuk setupnya. Sama di kita itu ada beberapa model AI yang bisa dipilih Kak. Kalau memang dibutuhkan untuk si AI ini berpikir atau menganalisa lebih mendalam. Kakak bisa pilih untuk model-model AI di sini supaya AI-nya bisa menangani hal yang lebih kompleks lagi Kak. Contohnya kayak yang tadi dia menganalisa tuh ada pertanyaan customer, jika ini seperti ini gimana ya? Apakah di travel ini bisa mengcover? Apakah di travel ini ada peraturan dan lain-lain? Apakah saya tetap bisa bepergian menggunakan travel ini dan lain-lain? Nah, cuman balik lagi AI ini tetap Kak, dia sama seperti manusia, dia tetap butuh untuk knowledge yang ditanamkan ke dia. Jadi saran dari saya adalah kalau memang berdasarkan use case kayak itu ditanamkan dulu detail knowledge-nya, dimasukkan dulu untuk behaviornya. Lalu kalau kakak ada keperluan untuk analisa mendalam, kakak bisa pilih model AI yang ada di sini, Kak.
Jadi bukan cuma standar, mungkin kakak sekarang pakai yang standar sehingga AI-nya mungkin belum mengcover, tapi di sini kakak bisa kembangkan untuk AI-nya bisa lebih pintar lagi kak. Bahkan Hmm. sampai ada AI yang bisa berpikir di kita kak, advanced thinking, Hmm. kayak gitu. Nah, ini nanti bisa dipilih sama kakak pastikan di sini untuk cara jawab si AI-nya bisa lebih kreatif, Kak. Standarnya sih sudah di balance sebetulnya. Kakak tinggal pilih model AI-nya. Tapi kalau kakak mau lebih mengembangkan itu bisa di kreatif. Nah, tapi paling nanti ada pengaruh untuk AI kredit yang lebih besar. Paling kakak nanti dikurangi aja, Kak, di bagian AI message limitnya. Biar lebih apa ya? Biar lebih hemat, Kak, dari AI responnya. Karena kalau ini 1.000 kan nanti dia bisa balasnya detail banget. Takutnya satu bubble chat itu berkurangnya bisa lebih dari 20, kadang ada yang sampai 30 respon, Kak. Analoginya adalah dia seperti manusia, Kak. Kalau manusia kan semakin dia berpikir secara keras, secara mendalam dengan persoalan yang rumit, dia akan mengurangi atau menguras energinya lebih dalam, Kak. Seperti itu. Nah, begitupun AI. Ketika dia berpikir lebih detail, dia akan mengurangi AI responnya itu lebih banyak, Kak. Makanya di sini model AI-nya berbeda-beda untuk pengurangan AI responnya. Seperti itu. Gimana, Kak? Apa menjawab? Oke. Sebenarnya sih saya pakainya yang advance behavior sih, yang paling bawah sendiri itu sih. Oh, oke. Pak. Eh, Yang behavior ya. ya, Eh, advance visions. plus ya. Oh, vision. Ya, yang paling bawah. Ya, Oh, yang ini. Oke. ya. Cuma Oke. mungkin karena beberapa informasi Ya. masih belum, karena ini kadang kan orang random Hmm. ya Betul, requestnya ya. betul, Kak. Betul. Jadi apa namanya, saat kita udah masukkan informasinya di Q&A, informasinya seperti itu. Ya. Nah, tapi ada hal-hal lainnya yang belum kita Ya. informasikan ke si AI, dan kita juga nggak tahu nih akan ada pertanyaan seperti ini. Nah, Ya. mungkin hal-hal Oke. yang seperti itu sih yang apa namanya akhirnya nggak ke handle sama si Hmm. AI-nya. Terus Oke. contohnya seperti misal sudah terjadi dealing nih. Nah, Hmm. sedangkan kan di sini kan proses dari kami adalah kita mengeluarkan invoice terlebih dahulu. Sedangkan Oke. untuk saat ini kita tidak apa namanya kita tidak bisa mengeluarkan eh, apa namanya invoice-nya Invoice. Hmm. langsung dari si AI-nya seperti itu. Jadi kan Oke. invoice apa namanya pembuatannya kan tetap Hmm. dari human agent-nya seperti itu. Betul, betul. Sedangkan Oke. untuk dia dealingnya jam 2 nih karena mungkin paginya kan dia Betul, ya. kerja seperti itu. Betul, betul, Kak. Iya. Jadi akhirnya pas waktu mau dia bayar ternyata invoice-nya nggak keluar-keluar, Hmm. besoknya kerja lupa, akhirnya Oke. nggak ke follow up gitu-gitu kan. Oh, Ya, oke. kayak Kak, gitu-gitu sih. kalau aku boleh tahu, Kak, saat ini invoice-nya itu dibuat by system atau manual, Kak, kalau aku boleh tahu? Untuk sementara ini kita manual sih by PDF kayak gitu, karena kan sebelumnya kita juga Oke. ada tektokan sama tim cekat Hmm. kayak gitu untuk misal kita pembuatan invoice-nya langsung dari Ya. cekat seperti itu apakah bisa atau Hmm. belum. Saya lupa apakah Hmm. itu bisa atau emang ada Hmm. Oke. tools-nya sendiri cuman kita Hmm. nggak tahu tempatnya di mana seperti itu. Oke, oke. Sebenarnya kalau saat ini sih kalau invoice itu bisa kayak mungkin mungkin ya customer emang butuh lah invoice detail. Cuman kalau memang urgent kan untuk sementara kayak ada dealing gitu Kak, ada dealing untuk invoice dulu, mungkin dalam format form dan lain-lain. Itu nanti bikin aja Kak kayak format URL. Jadi kayak si AI bisa kasih ke customer untuk customer bisa isi data-data dealing dan nanti untuk invoice-nya itu secara sementara sebagai konfirmasi dari si AI. Itu sebenarnya bisa dibikin. Nanti untuk di pagi harinya baru diproses sama tim human. Atau kalau memang kakak sudah ada sistem sebelumnya, itu sebenarnya bisa dikoneksikan ke si kak secara custom by API. Kalau memang di kita sebenarnya. Jadi nanti si AI bisa menerbitkan untuk invoice-nya juga. Seperti itu, Kak. Nah, saran dari aku sih biasanya walaupun customer itu tanyanya random, Kak, itu pasti sih customer tanyakan random. Cuman walaupun dia AI ataupun walaupun dia manusia gitu, Kak, tetap harus ada knowledge yang ditanamkan dulu Kak atau knowledge yang diberitahu dulu sehingga ketika ada pertanyaan si manusia atau si AI itu pun itu bisa bisa improve tapi based on knowledge yang dia punya dia nggak menjawab
di luar dari knowledge yang dia nggak punya Kak pastinya kayak gitu. Nah, kalau memang pertanyaan random sejauh itu knowledge secara umumnya ada, itu seharusnya AI bisa menjawab untuk formatnya. Kayak misalnya pertanyaan yang tadi hamil dan lain-lain, kalau memang di travel kakak sudah ada ketentuan yang ditanamkan secara detail ke AI untuk knowledge-nya, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang memang sudah ada, itu diinputkan aja Kak, semuanya dibikin format yang rapi, nanti AI dia akan bisa membaca dan akan bisa menjawab Kak. Apalagi kakak pilih yang advanced vision ini, dia harusnya bisa menjawab step by step untuk detailnya dan juga improvementnya akan lebih bagus harusnya. Gitu. Coba di 24 jam kan aja gitu, dinonaktifkan dari sisi yang AI transfer conditionnya. Kayak gitu Kak. Seperti itu. Oke. Nah, nanti mungkin untuk yang malam dan lain-lain dikasih label aja tuh Kak. Si AI nanti bisa melabelkan otomatis juga kan. Jadi kelihatan nanti kalau pagi sama agent human itu labelnya yang mana aja. Misalkan label yang customer complaint, label customer mau bayar, dan lain-lain itu kelihatan di chatnya. Seperti itu Kak. Oke, aman Kak Iva? Aman-aman Kak. Terima kasih Kak Oke, ya. sama-sama iya. Oke, mungkin aku coba jelaskan nih terkait branding dari sisi Prom AI nih. Jadi mungkin kalau dicekat mungkin kayak Kak Iva itu udah pernah melakukan nih dari sisi branding. Nah ini aku coba buatkan satu contoh branding dari sisi prom di AI ini. Ini aku contoh untuk satu brand. Nama brandnya adalah Rifanan Store. Ini aku coba buat gitu. Nah, di sini aku coba buat beberapa nih dari sisi apa setup di generalnya, lalu di knowledge-nya juga gitu. Nah, ini di sini ada formatnya. Ini harus ditentukan dengan format yang sangat rapih. Kayak di awal tuh kayak gini, ada tujuan umumnya itu untuk apa. Jadi si customer service ini kelihatan nih bahwa ini customer service yang apa. Dan jangan gunakan bahasa asisten virtual. Saran dari saya gunakan bahasa seperti ini. Kayak bener-bener dia emang karyawan gitu Kak. Apakah dia karyawan customer service, apakah dia karyawan sales, atau keduanya. Gunakan seperti ini, lalu ini bahasanya seperti ini, karakternya, nah ini detail-detailnya harus diperhatikan seperti ini Kak, secara rapi. Lalu jelaskan kamu adalah siapa, sebagai apa, dari brand apa gitu, namanya siapa, tugasmu ini sebagai apa. Nah ini penting banget untuk dijelaskan part by partnya supaya nanti AI cara jawabnya, terus branding ke diri dianya, untuk dia bisa jawab ke customer seperti apa, ini bisa berpengaruh di sininya, Kak. Seperti itu. Lalu gaya bicaranya, nah ini penting banget sih. Dari brand teman-teman itu kan gaya bicaranya pasti beda-beda nih dari customer service. Ada yang gayanya profesional, gayanya bahasa gaul mungkin, atau gayanya bahasa-bahasa yang apa namanya sopan, gayanya bahasa yang emosional, itu beda-beda pasti setiap brand untuk dari sisi customer service-nya. Apalagi sekarang ya, mungkin kalau dulu bahasanya bahasa kaku semua lah, bahasa profesional semua yang penting gitu. Nah, kalau sekarang tuh enggak, bahasa bebas. Nah, ini gaya bahasa mungkin bisa didetailkan seperti ini. Kayak ini kan saya ada Bismillah Kak, boleh dibantu misalkan. Ini kan brand saya ini adalah brand yang Islami lah gitu. Menjualnya juga baju koko, gamis dan lain-lain. Nah, ini bisa dikembangkan nih Kak, kayak gini. Nah, ini ada Alhamdulillah produk tersedia. Lalu ini juga dijelaskan nih, jangan gunakan bahasa kasar seperti lo, gue, dan lain-lain. Nah, ini soalnya takut si AI-nya tiba-tiba menggunakan bahasa kasar dan lain-lain. Nah, ini dibataskan seperti ini secara detail. Lalu kalau ada emoji, nada bicara, dan lain-lain, ini juga bisa digunakan. Yang paling penting adalah fungsi utama, serta mungkin kalau ada FAQ, ini juga boleh Kak dikembangkan seperti ini. Lalu format welcome message seperti ini, misalkan dipilih, ditampilkan untuk layanan-layanannya, ini juga penting banget Kak. Supaya nanti si customer di awal itu bisa pilih dan bisa tahu layanan apa aja sih yang ada gitu, informasi detail apa yang ada di dalam brand tersebut. Nah ini untuk yang agent transfer condition, beritahukan secara detail, lalu juga beritahukan juga dari sisi detail-detailnya nih alasannya ketika transfer conditionnya seperti apa. Nah, ini saya detailkan di sini. Misalkan jika ada kalimat nggak jelas, gimana sih ini, dan lain-lain dari sisi customer, ini lebih baik diserahkan aja ke agent human. Kayak gitu. Nah, ini contoh respon AI-nya juga saya isikan di sini karena biar terstruktur, Kak.
biar sesuai dengan bahasanya yang kita mau. Nah, ini tapi balik lagi kepada kebutuhannya masing-masing. Ini berbeda-beda. Seperti itu. Oke, mungkin sambil aku jelaskan ada yang tanyakan kembali. Oke. Oke, baik. Oke, nah ini sebentar. Oke, nah ini yang tadi mungkin teman ada yang tadi enterprise sudah berlangganan tapi kayak kurang maksimal. Nah, ini balik lagi dari sisi AI behavior-nya dimaksimalkan seperti ini contohnya dan lain-lain. Ini bisa didetailkan, digambarkan kayak kakak menyarankan benar-benar ke customer service kakak gitu. Nah, kalau memang AI responnya udah kepake banyak banget, nah itu yang tadi Kak, bisa dicek untuk dari model AI-nya. Kalau Kakak mau model AI yang bagus, nah pastikan untuk AI message limitnya jangan 1000 Kak, dikurangi aja, biar lebih responnya biar lebih singkat tapi tepat, dan dia nggak mengurangi untuk AI respon yang banyak Kak. Kayak gitu. Sama dari sisi ini, Kak. Untuk AI history limitnya secara default aja di 20, Kak. Atau kalau mau dikurangi lagi juga nggak apa-apa kok. Di 10 juga nggak apa-apa. Nah, ini berpengaruh nanti, Kak, untuk AI responnya biar bisa lebih irit. Seperti itu. Nah, ini seperti ini gambaran untuk agent transfer condition-nya. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, lalu nanti dijelaskan setiap pertanyaannya seperti apa. Jadi AI bisa mendeteksi, Kak. Bukan dia bisa mendeteksi dari sisi gaya bicara si customer aja, tapi kita juga butuh untuk jelaskan juga secara detail ke AI-nya. Seperti itu. Nah, ini responnya juga setiap transfer ke agent human saya sarankan untuk isi seperti ini supaya AI bisa merespon dari sisi customer supaya kelihatan banget ini benar-benar dari customer service yang mengalihkan customer service lainnya. Lalu di sini untuk contoh tampilan knowledge-nya, knowledge-nya ini bisa secara rapi seperti ini dari mulai penjelasan brand-nya, terus kategori produknya, lalu juga untuk harga, pengiriman. Nah, ini saya taruh secara bertahap nih, Kak. Harga, pengiriman, cara pemesanan, langkah-langkah pemesanan, lalu pembayaran, penukaran, FAQ-nya, sama gaya bahasa larangannya. Nah, ini semuanya terstruktur nih, Kak, part by part. Nah, ini supaya AI-nya paham dan detail. Dan pastinya kalau memang nanti teman-teman udah berlangganan, udah coba untuk prompt di sini untuk knowledge-nya, bisa menggunakan format seperti ini tapi nanti didetailkan. Atau bisa dipisah-pisah nih teman-teman per tab. Misalkan kategori produk ada di sini, harga dan promo ada di sini. Nah, itu juga boleh, bisa secara lebih rapi. Dan masing-masing setiap itu bisa dijelaskan secara detail. Seperti itu. Oke. Nah, Kak Muhammad Alfian Setiaji, apa terjawab Kak dari sisi pertanyaannya? Oke, sambil aku cek. Oke, ini peran dan lingkup batasan tugas. Oke. Oke, Kak Muhammad Alfian. Halo, Kak Muhammad Alfian. Terdengar suara saya, Kak? Atau dari teman-teman ada pertanyaan lainnya, Kak? Namun ini soal transfer ke agent untuk pembelian. Oke. Nah, untuk saat ini mungkin untuk setup-nya Kak di agent transfer condition-nya seperti apa, Kak? Apakah ada kondisi seperti itu kalau memang pembelian itu ditransfer, Kak? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kalau boleh tahu perkiraan. Oke. Kira-kira membutuhkan paket yang mana kalau misalnya jika rental spare part saja tidak ditemukan, inventar harus apapun jika semua sudah isi format instan same day jika semua mau datang langsung toko. Nah, mungkin dari kalimat ini, oke, tempat saya nggak melayani pembelian melalui WA, namun kayaknya selalu transfer ke agent untuk pembelian. Nah, mungkin dari sisi customer Kak selama ini
Boleh diaktifkan mungkin Kak mikrofonnya biar lebih enak Kak untuk komunikasinya. Ya, Kak Alfian. Oke. Iya, Kak Alfian mungkin dari agent transfer condition format ini kan Kakak nggak melayani secara online ya Kak ya, pembelian ya? Betul. Berarti. Di tempat kita tuh self service gitu Oke. loh, Mas. Oke, baik. Nah, ini kan di sini ada formatnya nih Kak. Jika customer mau datang langsung ke toko, transfer to agent. Nah, ini kan berarti memang si AI akan langsung mentransfer nih Kak ke human agent nih. Hmm. Makanya si AI selalu mentransfer. Tadi kan pertanyaannya seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau memang nggak mau, oke, kalau memang nggak mau seperti ini sebenarnya bisa dinonaktifkan sih Kak. Jadi si AI bisa melayani. Nah, nanti bisa dibikin format aja Kak. Kalau misalkan ada customer yang mau melakukan pembelian, ya kalau memang kakak nggak ada pembelian via WhatsApp, berarti si AI ini fungsinya kalau boleh tahu sebagai apa Kak? Untuk tanya komplain, karena kan di Oke. kita tuh ada 18.000 produk ya, Mas. Jualan Mm-mm. spare parts motor Honda ya. Oke. Oke. Lalu ada jualan motor juga. Nah, kalau misalnya, jadi si AI ini hanya untuk front desk awal sih ketika konsumen tuh kan Hmm. nanya, nggak langsung ujuk-ujuk. Misalnya nanya motor spare Ya. part A, rantai A misalnya untuk motor ini. Lalu kan ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, tujuan AI ini ada di Honda Cengkareng adalah untuk ngebantu CSI. Jadi biar pengen tahu dulu nih tipe tahun motornya apa dan Hmm. untuk misalnya motor, contoh misalnya Vario atau Beat kan tahun berapa, terus tipenya Oke. kayak gimana gitu kan. Karena berbeda part motor itu berbeda-beda juga mas Ya. partnya. Makanya Oke. setelah Baik. itu udah dapet, itu sebetulnya udah pakai data API di Google Sheet kemarin tuh dibantu sama ceklat supportnya kan. Nah Oke. cuman di beberapa ketika diarahin nih AI itu udah jawab kayak misalnya jawabnya untuk stok dan pemelakukan pemesanan bisa klik pada link yang sudah dilampirkan. Nah, ketika konsumen Oke. bales, tapi stoknya habis, Kak. Itu langsung ditransfer ke agent, Mas. Makanya ini yang udah sebulan ini kita bingung sih nyari taunya Hmm. kenapa masih ditransfer gitu. Oke, yang ditransfer to agent AI-nya dinonaktifkan dulu paling Kak, saran dari aku. Hmm, Sama di bagian yang behaviornya ini pure si AI ini berarti kan memang mau dapat informasi dulu kan di awal supaya customer tahu supaya betul. AI tahu nih customer mau beli apa, spare part-nya apa dan lain-lain. Nah, kalau memang Hmm, arahnya seperti itu, saran dari saya dinonaktifkan aja agent transfer condition-nya, behaviornya full diarahkan mau seperti apa Kak untuk si AI-nya. Misalkan untuk mengcover chat yang masuk, tolong arahkan si customer di awal untuk ngisi link berikut atau di welcome message-nya Kak ditaruh juga. Kayak misalkan di situ udah mulai ditanya mau mau pembelian apa, spare part atau motor atau apa misalkan gitu. Nanti si customer pilih langsung di redirect tuh Kak. Misalkan di redirect untuk pengisian detail pemesanannya apa, jumlahnya berapa dan lain-lain. Nah, itu kan bisa tuh Kak format bertahap seperti itu dibuat. Sehingga nanti si AI bisa mendapatkan informasi secara detail dari customer dari awal. Nah, itu bisa welcome message, bisa diarahkan di behaviornya. Agent transfer conditionnya dimatikan aja, Kak. Saran dari berarti aku. artinya si chat ini nggak bakal ditransfer ke human gitu ya, Mas ya? Transfer di human itu sebenarnya kalau memang seperti itu, kan AI kita itu triggernya adalah kalau chat masuk, AI akan tetap bales, Kak. Seperti itu. Betul. Nah, cuman kan kalau ini kan pembeliannya memang si human itu akan lari ke toko langsung kan ya, bukan secara Iya. online. Nah, di mana di situ supaya AI-nya masih tetap standby Kak, hingga si AI ini bisa mengarahkan si customer untuk melakukan pembelian kayak oke, untuk data-data seperti ini di kita misalkan available. Karena kan connect Oh, API nih oke. untuk stok dan lain-lain. Sehingga untuk selanjutnya kakak bisa melakukan pembelian di lokasi terdekat kita nih kak di sini sini misalkan di situ ada lokasinya ada Gmaps-nya dan lain-lain. Nah itu bisa Ya. ditaruh di knowledge-nya tuh kak kayak gitu. Ya, ya, itu udah berjalan sih mas. Cuman itu tadi Oke. kita tetap butuh agent transfer condition karena kan banyak juga yang komplain ke Oke. kita kan. Karena kita Oh oke. jualannya di marketplace kan, makanya kita Oke. ngelayanin komplain juga by WA gitu. Oke, nah berarti kalau memang agent transfer conditionnya yang diubah Kak untuk pengarahannya, kayak bikin kondisinya kondisi detail aja, kayak kondisi jika customer komplain, jadi bikin supaya AI-nya mendeteksi dari situ Kak. Jadi nggak harus yang dikit-dikit transfer ke agent human Kak. Jadi benar-benar kalau
fokusnya transfer condition untuk after sales, untuk tanganin customer complaint. Komplainnya contohnya seperti ini misalkan kayak gitu. Bisa dibuat Oh, berarti cukup format-format cukup kayak kayak gitu. gitu aja ya. Ya, karena kan supaya bisa ini. Oke. Selanjutnya untuk setting prompt agar AI bisa menjawab dengan bahasa asing, apakah ada prompt khusus? Nah, itu biasanya di setup dulu sih Kak. Sorry, di testing kayak coba di chat untuk AI-nya dengan bahasa-bahasa internasional. Sebenarnya harusnya sih bisa otomatis Kak untuk hal tersebut. Nah, tapi bisa di testing terlebih dahulu sih Kak di bagian yang sebelah behavior-nya itu di kotaknya. Kakak coba pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin atau bahasa internasional lainnya. Nanti tes untuk balasan CAI. Harusnya dia bisa otomatis langsung, Kak. Oke, gimana cara meminimalisir penggunaan sharing link, Kak? Mengingat belakangan ini banyak scam, fraud. Ini customer akan takut. Nah, ini balik lagi dari arahannya sih, Kak Iva. Arahan dari CAI-nya apakah ada mengarahkan untuk mengirim URL dan lain-lain kayak gitu. Karena kan CAI juga berdasarkan pertanyaan customer seperti apa dan juga arahan yang ada seperti itu Kak Iva. Nah, dia akan memberikan itu. Contohnya kayak CAI ini diaktifkan untuk CSAT misalkan. Nah, CSAT itu kan akan memberikan link. Karena apa? Arahan si CSAT ini untuk supaya customer bisa isi yaitu link yang dikirimkan atau URL. Begitupun mungkin untuk dari kategori produknya Kak Iva nih, mungkin dari sisi behavior atau knowledge-nya itu harus dikirimkan URL untuk customer bisa lihat, ya berarti ya formatnya URL. Kalau enggak, Kak Iva bisa arahkan ke PDF, Kak. Di-upload aja PDF, nanti arahkan CAI di behavior, customer jika tanya itu kirimnya PDF. Sorry, di bagian knowledge-nya, Kak. PDF-nya nanti format URL ambil dari G Drive. Nanti di atasnya kasih arahan aja. Jika ada customer tanya A, kirim PDF ini. Customer tanya B, kirim PDF ini. Nah, PDF kan orang akan lebih percaya. Tinggal di-download aja. Kayak gitu. Oke, nah mungkin nanti ini nomor saya. Mungkin nanti boleh teman-teman tanyakan langsung, nggak apa-apa. Nanti aku kirim mungkin format-formatnya ya, Kak ya. Apa, aman. Oke. Paling ini karena udah mau 1 jam ya, teman-teman. Aku mungkin kembalikan ke host ya. Oke, terima kasih Ya, Mas Ridwan atas sharingnya yang ya, sangat oke. insightful banget ya. Buat teman-teman mungkin itu ada nomornya Mas Ridwan, Mm-mm. bisa dicatat untuk mau Ya, tanya-tanya, bisa silakan. langsung aja ke Mas Ridwan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Makasih nih buat Mas Ridwan ya. Ya, Thank you sama-sama. banget buat Mas Ridwan. Thank you juga Sama-sama. buat teman-teman yang hadir dan Terima aktif kasih banget banyak. partisipasi pada sesi hari ini. Nah, jangan lupa ya, Weekly Insight ini hadir setiap minggu dengan topik dan pembicara yang pasti berbeda-beda. Jadi, pastiin cek jadwalnya dan daftarin diri kalian langsung join aja untuk sesi-sesi selanjutnya ya. Nah, aku mau undur diri. Sampai jumpa nih di sesi berikutnya. Tetap semangat buat semuanya. Aku Zahra pamit. Selamat siang dan sampai Selamat jumpa. siang.